Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka lagi dalam kegiatan sinkronus kita kali ini. Tetapi untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa kita berdoa itu dipimpin oleh Bapak Irman Maulana. Kepada Pak Irman Maulana kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, untuk segala kelancaran dan kemudahan kita dalam melaksanakannya, mari kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Fi barakatil ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Irman. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana sebaliknya Ibu, sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah alamin. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai kegiatan kita berkaitan dengan yang sekarang itu berkaitan dengan asesmen diagnostik. Oke, saya tampilkan dulu materi kita pada hari ini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum? Belum. Oke, sekarang ya. Sudah bisa? Alhamdulillah bisa. Sudah ada, Bu. Alhamdulillah bisa Bu. Sudah. Alhamdulillah ya. Oke. Kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan asesmen diagnostik. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nanti di agenda ini akan ada tujuan asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen diagnostik non kognitif dan juga asesmen diagnostik kognitif kayak gitu. Masing-masing ini nanti akan berbeda ya. Kita lihat dulu tujuan asesmen ini sesuai dengan namanya, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif ya. Masing-masing asesmen ini memiliki tujuan yang berbeda juga, di mana asesmen non kognitif ini untuk menilai mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui juga gaya belajar ataupun karakteristik serta minat siswa. Sedangkan kalau asesmen kognitif itu bisa untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa dan juga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang berkompetensinya di bawah rata-rata. Kita lanjutkan. Ini sudah tadi ya. Nah, jadi sebelum mulai tahapan asesmen diagnostik non kognitif ini, terlebih dahulu itu ada 3 tahapan, di mana pertama itu adalah persiapan, kemudian seperti yang kedua itu pelaksanaannya seperti apa, kemudian nanti ada tindak lanjutnya seperti apa nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu, berkaitan dengan contoh kegiatan persiapan ya. Jadi karena asesmen diagnostik non kognitif ini untuk menilai secara tidak langsung bagaimana kesiapan siswa tersebut, bagaimana berkaitan dengan sikap ataupun
sikap ya sikap siswa kita. Ini beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada siswa untuk melihat atau mewakili emosi dari siswa tersebut kayak gitu. Saya lanjutkan, kemudian berkaitan dengan ini ya. Nah ini kita contoh asesmen diagnostik ini bisa nanti kita dengan cara kita meminta siswa kita untuk bercerita ya, bercerita tentang bagaimana sih bagaimana berkaitan dengan perasaan dia kayak gitu. Apakah mereka siap untuk belajar ataupun yang lainnya. Atau bisa juga dengan cara menulis ataupun menggambar juga, itu adalah hal-hal yang memudahkan kita seorang guru untuk menilai asesmen diagnostik non kognitif ya dari siswa tersebut kayak gitu. Nah, jadi ini kemudian nanti setelah kita melakukan pendahuluan, kemudian ada pelaksanaannya, ini adalah beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui ataupun menerapkan pelaksanaan asesmen diagnostik non kognitif ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu, bisa saat menjawab, kemudian balik bertanya lagi, kemudian menjawab pertanyaan, kita berikan umpan balik ataupun mengarahkan kepada siswa kita untuk menjawab ataupun berkaitan dengan sikap ataupun perasaan yang dirasakan oleh siswa-siswa kita di sekolah kayak gitu. Nah, setelah pelaksanaannya, kemudian ada tindak lanjutnya lagi. Setelah itu kita melakukan tindak lanjut. Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan cara mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Karena itu lebih memudahkan kita dalam menilai siswa ya untuk tindak lanjutnya ini. Yang kedua itu menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang selanjutnya itu adalah ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Itu mengenai beberapa asesmen diagnostik non kognitif. Sekarang itu kita masuk ke selanjutnya, yang kedua itu adalah asesmen diagnostik kognitif, di mana asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan juga membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik juga sama dengan asesmen diagnostik non kognitif tadi Bapak Ibu ya. Di sini tuh ada persiapannya, ada pelaksanaannya juga, dan juga terakhir itu adalah diagnosis dan tindak lanjut seperti itu. Berkaitan dengan asesmen diagnostik kognitif ini, itu kan secara tidak langsung ya, itu berkaitan dengan pemahaman siswa pada saat kita pembelajarannya. Jadi berkaitan dengan asesmen diagnostik kognitif ini, itu bisa ada formatif dan juga ada sumatif. Kalau asesmen diagnostik kognitif yang formatif itu dilaksanakan pada awal pertemuan ya, pada awal kegiatan pembelajaran. Sementara kalau asesmen diagnostik sumatif itu dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya dengan memberikan dia tes ataupun secara ulangan lisan. Itu adalah beberapa contoh asesmen diagnostik yang sumatif. Jadi kalau contoh asesmen diagnostik kognitif yang formatif itu kita bisa secara awal ya, di tahap awal ya, kita menilai siswa itu misalnya berkaitan dengan pengetahuan awal siswa. Kita bahas misalnya berkaitan dengan materi integrasi nasional misalnya. Kita nanya dulu sejauh mana pemahaman siswa kita terkait dengan integrasi nasional. Apa yang tertanam ya di pemikiran mereka itu, seperti apa integrasi nasional itu, apa yang diketahui atau apa dasar pemahaman siswa kita terkait dengan materi yang akan kita bahas. Itu kalau asesmen diagnostik yang formatif itu dilaksanakan pada awal pertemuan, atau nanti pada saat pelaksanaan KBM itu nanti di tengah-tengah itu nanti kan ada kegiatan diskusi, itu bisa masuk nanti pada tahap asesmen diagnostik yang formatif, misalnya diskusi secara kelompok ataupun ada pertanyaan secara langsung ke siswa. Itu termasuk dalam asesmen diagnostik yang
kognitif yang formatif seperti itu. Itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing ataupun mau diskusikan, silahkan saya berikan waktu untuk bertanya. Atau sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya, saya ingin mengetahui dulu lebih lanjut ya kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah apakah di sekolah Anda itu sudah menerapkan asesmen diagnostik itu? Kalau memang sudah, seperti apa bentuknya dan juga kita bisa sharing lah di sini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri bertanya, Bu. Oh, silakan Ibu Sri menanggapi ya, karena yang respon itu adalah Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan itu instruktur terkait dengan kondisi di sekolah saya tentang pelaksanaan tes diagnostik kognitif ya, dan tes diagnostik non kognitif di sekolah saya sudah melaksanakan secara kelembagaan yaitu di awal kelas yang masuk kelas 10 melalui guru BK. Kemudian untuk tes diagnostik kognitif dari guru-guru, dari masing-masing guru itu ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum melaksanakan. Misalnya guru matematika, dia sudah mulai mengetes kemampuan awal siswanya itu yang kognitif untuk penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, karena di matematika itu merupakan konsep dasar. Saya kira ini yang saya bisa jawab kaitannya dengan kondisi sekolah saya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Sri Husniyati di SMA atau sekolah mana Ibu? Di SMA Negeri 2 Selong. Oke, luar biasa ya. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Sri. Luar biasa sekali. Terima kasih. Atau 2 jempol, gitu lebih bagus ya, ada jempol ya. Oke, luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya sekarang kita ice breaking dulu biar lebih fresh, lebih segar gitu ya. Siapa yang memberikan ice breaking di sini? Atau es krim mungkin? Kalau saya Boleh saya Bu mencoba, Bu? Oke, boleh silakan. Ibu Yunia Fatonah ya. harus berdiri kan Bu? Ya, terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan. Teman-teman, kita mencoba jeda sejenak ya setelah menerima materi. Kali ini saya akan bermain tebak angka, tetapi nanti dijawabnya itu dengan bahasa tubuh gitu, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa badan. Luar biasa sekali, bahasa tubuh bagaimana ya? Ya, Contohkan dulu, Bu. jadi Coba tubuhnya contohkan. yang berbicara ya. Oh, luar Jadi biasa. kalau Ini saya jarang-jarang kita menyebutkan- lakukan ya. Dengan gerakan atau bahasa tubuh itu jarang loh. Ya, coba dicontohkan dulu sama Bu Yunia. Seperti apa contohnya dulu kita Ya. ini? Ya, contoh misalkan saya ketika menyebutkan angka 2, maka kita akan menjawabnya dengan 2 tapi dengan tubuh kita. Contohnya seperti apa? 2 kali muter gitu ya. Ya. 2 kali kan gitu muter. ya. Membentuk kan angka gitu 2 ya. gitu ya. Jadi membentuk angka gini. 2. Gitu. Gitu Oh, bisa iya. Ibu dan Bapak? Nanti mengalahkan artis-artis yang lain ya. Siap. Ya sambil berolahraga Bu, karena kita pegel ya dari pagi duduk terus. Bisa Ibu dan Oke. Bapak kita coba? Oke, silakan kita coba ya. Ya. Mari kita coba buat angka 3. Seperti Oke, angka 8. wow, banyak sekali. Ya. Itu Ibu, terima kasih. Luar Cukup. biasa, kasih aplaus dulu. Boleh sekali lagi Bu?
kasih. Ini lama-lama kalau ice breaking seperti itu bisa mengalahkan artis juga ya. Luar biasa sekali. Tapi itu mantap sekali ya, karena itu bisa merefresh, bisa membuat kita lebih fresh lagi seperti itu. Oke, kita karena sudah ice breaking tadi, sekarang kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kita diskusi saja ya, kita sharing aja berkaitan dengan asesmen diagnostik tersebut kayak gitu. Berkaitan dengan hal itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Silahkan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kita sharing aja ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, Pak Irman, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya ingin bertanya Ibu. Nah, bagaimana kita melaksanakan asesmen ini di masa pandemi seperti ini, Bu? Kira-kira di masa pandemi sekarang ya? Iya, di masa pandemi sekarang kan seperti yang kita ketahui yang namanya tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan asesmen di masa pandemi ini, Bu? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bu. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau bertanya selain Bapak Irman? Atau ada yang mau menanggapi duluan gitu, silahkan. Boleh ya, sebelum kita menanggapi, mungkin ada saya kasih kesempatan kepada Bapak ataupun Ibu yang lain ya, yang mau menanggapi, silahkan dulu. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silahkan Ibu Yunia. Karena masa pandemi itu dilarang untuk berkerumun dan tatap muka, mungkin salah satu solusinya adalah asesmennya secara daring gitu. Dengan catatan memang banyak kendalanya karena tidak semua mungkin yang masuk di awal yang kelas 10 itu terkena jaringannya bagus gitu ya, itu kendalanya mungkin. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak atas tanggapan dari Ibu Yunia. Begini ya, kita mau tanggapi berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan asesmen diagnostik di masa-masa pandemi sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen ini kan ada dua jenisnya ya, ada asesmen kognitif dan juga asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, di masa pandemi sekarang ini kita tuh merasa sangat-sangat kewalahan ya. Kita dibatasi dalam banyak hal. Termasuk juga berimbas juga ke sistem pendidikan kita sekarang ini. Tetapi alhamdulillah dengan seiring perkembangannya zaman, kita itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara daring ataupun online ataupun jarak jauh seperti itu. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran secara online ataupun daring ini, itu kita bisa memanfaatkan ataupun menggunakan fitur-fitur ataupun yang lainnya seperti classroom ataupun yang lainnya. Berkaitan dengan asesmen diagnostik ini seperti apa. Nah, jadi nanti di classroom itu sudah sangat memudahkan kita ya dalam melaksanakan asesmen, baik itu yang asesmen kognitif juga asesmen non kognitif gitu. Di asesmen kognitif itu sudah bisa kita memberikan anak penilaian secara langsung di sana, dan juga nilainya secara langsung juga bisa muncul di sana, kita setting dia di sana seperti itu. Sementara kalau asesmen diagnostik non kognitif itu kan di awal ataupun kita diskusi lah kepada siswa, itu bisa menggunakan ataupun memanfaatkan fitur-fitur yang lainnya. Seperti itu pendapat dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan Bapak Ibu. Sudah bisa diterima ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya atau kita sharing aja diskusi pada kesempatan kali ini, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Ibu Yunia. Ya, berkaitan tadi dengan asesmen di awal yang diagnostik non kognitif dan kognitif, itu kan nanti ada hasilnya. Apakah nanti tindak lanjutnya, apakah anak-anak itu akan sesuai dengan kelas perolehannya, misalnya anak dengan yang nilai kognitifnya rendah akan disatukan
sekelas rendah semuanya, atau yang nilainya tinggi akan disatukan dengan yang tinggi juga gitu biar seragam seperti itu atau gimana Bu? Luar biasa sekali pertanyaannya. Kasih aplaus dulu dong. Sebelum itu ada yang mau menanggapi dulu Ibu Sri mungkin atau Pak Irman, silahkan ditanggapi dulu. Mungkin kita kan ini lain apa ya, kita kan masing-masing berbeda ya, artinya mungkin nanti pengalaman Bapak Ibu di masing-masing sekolah itu pasti akan berbeda juga. Mungkin di Ibu Sri sekolahnya seperti ini, itu boleh juga kan, tidak masalah juga kan seperti itu. Silakan Ibu Sri yang sudah raise hand dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan tes diagnostik yang sudah dilakukan di sekolah ya, sekaitannya dengan pertanyaan Ibu Yunia tadi, tetap anak itu dikelaskan di satu kelas, cuman dikelompokkan sesuai dengan hasilnya, hasil tes diagnostiknya. Saya kira itu aja yang menurut pengalaman di sekolah kami ya, jadi tetap di dalam satu kelas, tetapi dikelompokkan sesuai dengan perolehannya. Oh gitu. Sesuai dengan hasilnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat saya Ibu Bapak ya, sebenarnya begini dia, tidak perlu dikelompokkan ya siswa ataupun anak didik kita itu berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik tadi, baik itu kognitif maupun non kognitif, karena itu kan bisa mempengaruhi psikologis dari siswa tersebut juga. Misalnya ada siswa kita yang agak kurang atau gimana, itu kita beri penguatan lagi, kita beri tambahan lagi sehingga dia tuh lebih banyak pengalamannya ataupun pengetahuan tentang materi ataupun hal tertentu, sehingga tidak secara langsung kita mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan siswa kita itu ke dalam beberapa bagian-bagian ataupun kelas-kelas seperti itu ya. Seperti itu Pak Ibu. Karena waktunya sangat singkat sekali, jadi karena ini adalah akhir pertemuan, jadi saya akan memberikan nanti beberapa pertanyaan ya, bisa dijawab benar atau salah, bisa dengan cara menulis di chat, karena ini ada kesulitan kita untuk menjawab secara langsung kayak kita di kelas terbuka, jadi pakai chat aja ya. Siap. Yang penting jangan pakai chat tembok. Ibu bisa aja. Nanti susah kita belinya mahal lah gitu. Oke, pertanyaan pertama itu adalah berkaitan dengan asesmen ya. Yang pertama silahkan dijawab ya. Soal pertama itu, asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran diberikan pada siswa untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Benar atau salah? Oke, Bu Yunia jawab salah, Pak Irman jawab salah, Ibu Sri jawab salah. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Kasih aplaus dulu dong. 2 jari. Oke, pertanyaan yang kedua itu silahkan diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang kedua, asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif. Benar atau salah? Luar biasa Bu Yunia, Ibu Yunia benar, Bu Sri benar, Pak Irman benar. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah, artinya pertemuan kita pada kali ini tidak sia-sia ya. Alhamdulillah bisa dipahami bersama kayak gitu. Oke, untuk maksimalkan waktu karena ini adalah akhir pertemuan kita, di ujung pertemuannya kita sudah masuk di ujung pertemuan. Jadi kita minta kesediaan Bapak Irman untuk menutup kegiatan kita hari ini. Semoga berkah. Baik Ibu, terima kasih. Untuk penutupan saya akan kita akan bersama-sama membacakan doa Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita hari ini telah selesai dengan lancar. Untuk mensyukurinya atau mensyukuri kelancaran ini, mari kita bersama-sama membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita tutup, Ibu Yunia sudah raise hand dari tadi, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Maaf Ibu, kepijit mungkin Bu, maaf. Oke, tidak masalah ya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Lebih kurang Terima kasih Ibu. Oke, saya juga terima kasih banyak karena sudah bisa bertemu secara langsung ya, walaupun ini melalui daring ya, pada Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya Bu ya.